Bab 701. Untuk apa kamu membunuhnya? Kamu akan menikahi Cecilia Taylor di masa depan dan kita akan menjadi menantu dengan keluarga Taylor. Kita sudah dianggap sebagai satu keluarga pada saat itu sehingga tidak perlu menggorok lehernya. Kepala keluarga Gold langsung berorasi. Ayah, Jack sombong dan selalu pergi dengan hidung di udara. Oke, mari kita lupakan fakta bahwa dia menghina Anda dan kakek, tetapi untuk perbuatan yang dia lakukan pada keluarga Gold hari ini, membunuh begitu banyak orang kita, jangan, apakah kamu tidak ingin membalas dendam orang mati? Selain itu, jika kata-kata keluar dari dinding ini, apa yang akan terjadi? Ini memalukan dan penghinaan terhadap keluarga emas. Kami menantang pihak lain untuk berduel, tidak hanya sekali tetapi 9 kali. Dan coba tebak, kita kalah dalam 9 ronde. Tak satu pun dari anak buah kita yang menang bahkan 1 ronde. Bukankah itu memalukan? Ekspresi Kelly tetap dingin. Semakin dia melihat kembali kejadian itu, semakin dalam kejengkelan menggenang di dadanya. Kami tidak bisa menyalahkan semua kesalahan Jack untuk ini. Sebaliknya, saya pikir kesalahan ada pada Anda. Siapa yang meminta Anda untuk membuat taruhan seperti itu dengan dia? Selain itu bukan yang kecil dan kasual. Dan Anda terus menekankan, tidak pernah terdengar mati dalam perkelahian. Sekarang pengawalnya telah membunuh kita, katamu. Tuan Ezra tidak terlalu senang dengan perilaku putranya, menunjukkan keunggulan dan keinginannya untuk mengalahkan orang lain. Dia berpikir bahwa putranya ini terlalu impulsif dan sembrono. Jika kita benar-benar ingin membunuh orang ini, sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Old Master Gold menggerutu dan melanjutkan, namun, kurasa tidak perlu membunuhnya sekarang. Bukankah dia terus mengiklankan bahwa pesta ulang tahun yang akan dia selenggarakan untuk Selena Taylor, akan mengguncang seluruh Eastfield? Itu pesta ini akan menjadi yang termegah dan paling tak terhapuskan. Hari ini, dia telah mempermalukan kita semua, jadi mengapa kita tidak membalas budi pada hari itu? Kamu benar, kakek. Jika kita menghabisinya sekarang, itu akan terlalu sederhana dan tidak menyakitkan baginya. Untuk mempermalukannya dan mempermalukannya di depan ribuan orang adalah ide yang lebih baik. Ucapan Tuan Tua Gold membuat Kelly masuk akal, dia mengangguk setuju. Kebetulan Cecilia punya keinginan untuk membandingkan dengan Selena, dan menyarankan agar pernikahan kita di hari yang sama dengan pesta ulang tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Bayangkan saja, ketika hari itu tiba, semua kerabat dari keluarga Taylor akan datang ke pernikahan kita sebagai ganti perjamuan ulang tahun Selena. Banyak tamu dari peringkat agung akan hadir di pernikahan kita dan tidak ada yang akan datang ke pesta mereka. Memikirkannya saja membuat moodku melambung. Tuan Tua Emas mengangguk untuk menunjukkan serempak. Ketika saatnya tiba, kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pesta mereka. Jika mereka menyiapkan makan malam senilai $100.000, maka kita akan memberikan satu yang bernilai $200.000. Jika mereka berhasil $500.000, kita akan meningkatkannya menjadi $800.000. Singkatnya, kita harus membuat Jack menyadari apa itu kekayaan sejati. Senyum lembut muncul di wajah Guru Ezra juga. Pada hari itu, acara kita akan lebih megah dan menarik daripada mereka. Saat itu, mari kita lihat bagaimana dia bisa menepati janjinya, sebuah pesta yang akan mengguncang fondasi Eastfield. Iya, mereka bahkan membuat hitungan mundur hanya untuk pesta ulang tahun. Dan kami bahkan tidak menggunakan gerakan berlebihan seperti itu. Kami akan menunggu sampai 2 atau 3 hari sebelum pernikahan dan menjatuhkan bom. Itu akan menjadi penghinaan total bagi mereka, ketika iklan mereka lebih keras dari kami tetapi acaranya tidak seheboh iklan kami. Sayang sekali. Sebuah kepuasan puas muncul di sudut mulut Kelly. Bayangan urat Jack muncul di lehernya dan wajah White pucat Selena seperti sinar matahari yang hangat membanjiri jiwa Kelly, dia akan terperangah karena kegembiraan. Kelly, minta beberapa pria untuk menantang pengawal wanita Jack suatu hari nanti. Namun demikian, Tuan Tua Emas tiba-tiba menyerbu pikiran Kelly dan memutus rantai imajinasinya tentang reaksi Jack dan Selena. Dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu dari Tuan Tua Emas. Kakek, apa maksudmu? Apa yang akan aku lakukan dengan pengawal wanita itu? Alis Kelly menyatu. Pengawal wanita ini bukan Vas, semuanya adalah petarung yang sangat terampil. Hal yang paling membuatku khawatir adalah aku merasa mereka belum mengungkapkan kekuatan penuh mereka.
Kecakapan tempur seperti itu tidak biasa. Jadi, cobalah yang terbaik, untuk mencari tahu, pertama, berapa banyak Jack membayar mereka, lalu tawaran balasan dengan gaji lebih tinggi dan membuat mereka bekerja untuk keluarga emas. Tuan Tua Emas mengungkapkan pikirannya, perlahan. Tuan Muda Emas mengulurkan tangannya dan mengacungkan jempol tepat setelah mendengar pikiran Tuan Tua Emas. Cerdas. Kakek, rencanamu cerdas. 10 pengawal wanita itu memang kuat dan kuat. Jika kita bisa membuat mereka bekerja untuk kita, itu akan luar biasa. Jack akan memuntahkan darah sampai mati saat itu. Biarkan kemarahan memakannya, oke. Kepala keluarga Gold menertawakan proposisi itu juga. Bab 702. Keesokan paginya, Kelly pergi dengan beberapa pengawal untuk menjalankan rencana akhir mereka. Dia menunggu sampai Jack dan Selena sama-sama keluar baru kemudian dia menghabiskan sejumlah uang untuk menggali informasi tentang pengawal wanita dari beberapa pelayan keluarga Taylor. Ketika dia akhirnya mendapatkan informasi gaji dari 10 pengawal cantik, rahangnya jatuh ke tanah dan matanya melebar. Dia benar-benar terkejut. Kekuatan tempur dan kecakapan para pengawal itu sangat luar biasa. Dengan keterampilan seperti itu, bayaran $50.000 sebulan tidak akan berlebihan. Fakta yang paling menonjol adalah bahwa masing-masing pengawal cantik ini memiliki kaki yang panjang dan halus. Jika penyewanya adalah tuan muda dari keluarga terkemuka, mereka akan bersedia membayar semuanya, bahkan jika itu merusak bank mereka. Apa-apaan ini? Dan mereka benar-benar setuju dengan jumlah bayaran ini. Tuan Muda Emas hampir tersedak amarahnya. Dia tidak dapat memahami apa yang ada di pikiran para pengawal wanita ini, apakah mereka kehilangan beberapa sel otak. Bagaimana mereka bisa menyetujui gaji yang begitu rendah, apakah mereka tidak merendahkan diri sendiri? Tuan Muda, saya pikir itu kabar baik. Semakin rendah gaji mereka, semakin mudah bagi kita untuk membujuk mereka untuk bergabung dengan kita. Juga, kita akan menghabiskan lebih sedikit uang juga, mengingat gaji awal sangat rendah. Seorang pengawal keluarga emas menyapa dengan seringai lebar di wajahnya, ingin menyenangkan tuan mudanya. Kamu benar, Tuan Muda Emas mengangguk pada kata-katanya. Dia dan pengawalnya berdiri jauh dari villa, memperhatikan situasi di dalam gerbang villa dan menunggu kesempatan emas. Setelah seperti 1 abad, akhirnya, ada 2 bayangan. Orchid dan pengawal cantik lainnya muncul di gerbang utama villa. Mereka tampak seperti sedang bersiap untuk pergi berbelanja. Akhirnya, kesempatan ada di sini. Kelly sedikit tersenyum melihat pemandangan di depannya, dan segera dia memerintahkan beberapa pengawal untuk membuntuti kedua wanita cantik itu bersamanya. Tidak lama setelah Orchid dan pengawal lucu lainnya meninggalkan villa, mereka merasakan ada seseorang di belakang mereka. Keduanya berhenti dan segera mundur. Oh, ini Tuan Muda Emas. Apakah Anda kesal dengan apa yang terjadi kemarin? Bahwa tidak ada dari Anda yang berhasil mengalahkan kami. Dan Anda membawa semua orang ini untuk membuat masalah sepagi ini. Mencoba menggunakan nomor tersebut untuk menekan kami, untuk membunuh kita. Orchid mencibir dengan nada dingin yang membekukan ketika dia menyadari orang sakit yang membuntuti mereka adalah Tuan Muda Emas dan pengawalnya. Tenang, ini salah paham. Kelly terkekeh canggung dan mendekati mereka berdua, dan menjelaskan, oh, 2 wanita cantikku, kamu benar-benar salah paham. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang membuntutimu dan menyakitimu? Lihat, kalian berdua adalah petarung yang terampil, dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itu, bahkan jika aku ingin melakukan serangan diam-diam, mustahil untuk berhasil. Bodoh bagiku untuk melakukan itu. Senang mengetahui bahwa kamu telah menggunakan otakmu. Dengan tangan Orchid disilangkan di depan dadanya, dia mengejek dengan nada tabah. Nona-nona, kami sebenarnya mencari Anda untuk mendiskusikan beberapa bisnis dengan Anda. Kelly menjelaskan dengan senyum sok terpampang di wajahnya. Ada urusan. Apa yang kamu inginkan? Orchid dan pengawal wanita lainnya saling bertukar pandang, keduanya tampak bingung mendengar pernyataan itu. Yup, saya perhatikan fakta besi ini kemarin, bahwa kalian bersembilan, tunggu, tidak, ada keindahan lain. Kalian bersepuluh adalah pejuang yang kuat dan kecakapan bertarung Anda tidak ada bandingannya. Sangat jarang memiliki 10 master pertempuran yang indah. Bagaimana luar biasa. Kelly mengatakannya dengan seringai nakal di wajahnya, seolah-olah dia seorang rentenir yang rakus.
Iritasi yang jelas terlihat di wajah Orchid, dia menggonggong dengan tidak sabar. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan bilang kamu datang ke sini jauh-jauh hanya untuk memuji kami. Gadis yang pintar. Dan ya, aku datang ke sini untuk urusan penting. Aku tahu bahwa gaji gabunganmu hanya $20.000 per bulan, yang terlalu kecil untuk petarung terampil sepertimu. Tuan Muda Emas tersenyum tipis, dan mengulurkan telapak tangan kirinya, menunjukkan angka $50.000. Bagaimana kalau keluarga emas membayarmu $50.000 per bulan? Berhenti dari pekerjaanmu dan bekerja untuk kami. Tuan Muda Emas, lupakan apa yang baru saja Anda katakan. 50.000. Kami tidak tertarik sama sekali. Orchid langsung menolak lamarannya tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Iya, Anda ingin kami berhenti dari pekerjaan kami. Bermimpilah. Pengawal cantik lainnya pun menolak ajakan Kelly, tanpa berpikir dua kali. Bab 703 Sudut mulut Kelly berkedut seolah-olah dia terkena stroke. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia telah meningkatkan bayarannya dari 20.000 menjadi 50.000, itu lebih dari 2 kali lipat. Mengapa para wanita menolak kenaikan gaji yang fantastis ini bahkan tanpa memikirkannya? Baiklah, baiklah. Aku akan membayar 100.000. 100.000 cukup bagus sekarang, kan? Kelly mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan lainnya, merentangkan semua jari di kedua tangannya untuk memberi isyarat pada angka 10. Harga ini 5 kali lipat gajimu saat ini. Tidak ada alasan bagimu untuk menolak. Tidak. Kedua wanita cantik itu saling memandang dan berteriak serempak. Begitu suku kata terakhir dari kata itu jatuh, keduanya berbalik dan berjalan pergi, tidak repot-repot melanjutkan percakapan yang membosankan ini lagi. Apa-apaan ini? Kelly dan para pengawalnya saling bertukar pandang, masing-masing dari mereka tetap diam seperti patung, seolah-olah kejadian itu tidak terekam di otak pusat mereka. Apakah wanita-wanita ini baru saja menolak gaji 100.000 per bulan? Apakah mereka bodoh atau apa? Apa sih, aku tidak percaya. Kelly tidak yakin, jadi dia berlari ke depan, mengejar keduanya, lalu menawarkan lagi. $200.000 per bulan. Bagaimana dengan itu? Meskipun demikian, keduanya bahkan tidak repot-repot menjawab kali ini. Mereka terus berjalan, acuh tak acuh. 300.000, 400.000, 500.000. Kelly terus meningkatkan jumlahnya saat dia mengikuti keduanya di sisi mereka. Jumlah itu dengan cepat dinaikkan menjadi 500.000 per bulan. Masing-masing dari 10 pengawal wanita akan ditawari 500.000 sebulan, dan itu akan menjadi 60 juta per tahun. Biaya untuk menyewa 10 pengawal ini sudah sangat tinggi. Namun demikian, Kelly tidak yakin dengan penolakan itu, dan dia tidak percaya bahwa pengawal wanita ini akan menolak bayaran setinggi itu. Akhirnya, Orchid dan pengawal lainnya berhenti. Kelly menunjukkan senyum kemenangan ketika keduanya akhirnya berhenti untuknya. Dia berpikir bahwa ada harapan, dan dia berkata dengan penuh harap, bagaimana? 500.000 sebulan dan 10 dari kalian akan ditawari jumlah yang sama. Jumlah ini dianggap tinggi di pasar pengawal, bukan? Tuan Muda Emas, Anda tidak akan menyerah, kan? Bahkan jika Anda telah menawari kami $1 juta, tidak ada dari kami yang akan menerimanya, apalagi 500.000. Orchid memberinya senyum tanpa malu, melontarkan pernyataan yang akan mematahkan harapan Kelly dan menghentikannya dari mimpi. Apa-apaan ini? Rahang Kelly jatuh ke tanah, dan matanya melebar. Kenapa kamu menolak tawaran yang begitu besar? Apakah kamu gila atau idiot? Bahwa kamu benar-benar menolak gaji setinggi itu. Apakah kamu penggemar berat Jack? Kalau tidak, mengapa kamu puas hanya dengan 2.000 per bulan? Itu karena Tuan Jack adalah Tuan Jack. Kami mengikutinya hanya karena dia Tuan Jack, pesona pribadi Tuan Jacklah yang membuat kami tidak diragukan lagi mengikutinya. Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi sekarang, bisakah kamu pergi? Orchid tersenyum tipis, dan dia pergi dengan pengawal lainnya di detik berikutnya. Kelly dan pengawalnya, di sisi lain, berdiri diam di tempat yang sama, benar-benar terpana. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, Kelly hanya bergerak sedikit, dia menoleh ke arah pengawalnya, dan bertanya dengan nada tidak percaya, pesona pribadi Tuan Jack. Apakah saya salah dengar? Tidak. Apakah menurutmu itu karena Jack tampan? Atau kebaikan batin yang membentuk pesona pribadinya?
Salah satu pengawal berhasil memuntahkan beberapa pikiran setelah memeras semua jus otaknya. Dia menatap Kelly dengan kebingungan tertulis di wajahnya. Aku tahu, pasti Jack memiliki semacam hubungan romantis bawah tanah dengan wanita-wanita ini sejak lama. Pengawal lain tiba-tiba berseru seolah-olah beberapa kebenaran telah memasuki otak kecilnya. Dia menebak dengan berani, cobalah untuk memikirkannya, wanita, pada dasarnya, adalah penggemar cinta dan romansa. Biasanya, mereka akan dibutakan dan terpesona oleh cinta dan dengan demikian membuat keputusan yang tidak rasional. Mereka adalah mamalia emosional yang tidak bisa berpikir logis. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memilih 2.000 daripada 500.000? Itu pilihan yang bodoh. Ini membuktikan romansa rahasia antara Jack dan wanita-wanita ini. Mereka lebih suka mengambil 2.000 daripada meninggalkan Jack. Ya ampun, ini benar-benar masuk akal. Sial, Jack, bocah ini adalah sesuatu. Ke-10 wanita cantik itu adalah koleksinya. Sial, bocah ini terlalu pandai menggoda dan merayu, bukan? Kelly mengangguk, ekspresi wajahnya penuh kekaguman dan kecemburuan. Betapa dia menginginkan dia adalah Jack sekarang. Bab 704. Pada akhirnya, Kelly tidak punya pilihan lain selain kembali ke kediaman Gold, dengan wajah muram. Kepala keluarga Gold mengerutkan kening ketika Kelly muncul di hadapannya. Dia kemudian bertanya, ada apa? Kamu terlihat kesal. Aku pergi ke Villa Jack untuk membujuk para pengawal itu agar meninggalkan Jack dan bekerja bersama kita. Tapi semuanya sia-sia. Kelly menjelaskan, tersenyum pahit. Apakah Anda yakin? Berapa penghasilan mereka per bulan sekarang? Ezra, kepala keluarga Gold, sedikit terkejut. Pikiran tentang bujukan yang gagal tidak pernah terlintas di benaknya. Apakah karena Jack membayar mereka sangat tinggi? Hanya 2.000 per bulan. Senyum kecut di wajah Kelly saat dia menjawab. 2.000. Apakah kamu bercanda? Mereka hanya mendapat 2.000 sebulan, dan kamu bahkan tidak bisa membuat mereka meninggalkan Jack. Itu pasti sangat mudah. Ekspresi wajah Ezra berubah menjadi kejutan yang tidak menyenangkan, matanya sebesar piring. Ayah, mereka dengan bangga mengklaim bahwa mereka mengikuti Jack karena pesona pribadinya, dan bahkan jika saya telah menawarkan 500.000 atau bahkan 5 juta sebulan kepada mereka, mereka tidak akan mengalah sedikit pun. Kelly menambahkan lebih jauh, senyumnya pahit. Pesona pribadi, bisakah kamu percaya itu? Mulut Ezra langsung terbungkam selama beberapa detik atas pengakuan Kelly. Pesona pribadi, alasan omong kosong apa itu? Saya pikir mereka mungkin memiliki hubungan romantis dengan Jack. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menolak uang? Tipe wanita mana yang tidak suka uang dan tas bermerek? Sungguh lelucon. Petik 2. Iya, itu juga yang kupikirkan. Tapi alasan sebenarnya tidak penting lagi, tidak mungkin membujuk wanita-wanita ini untuk bekerja untuk kita. Kelly menghela napas kekalahan. Jelas bahwa dia berusaha menekan kekecewaan dalam dirinya. Lagi pula, jika dia ditemani oleh sekelompok pengawal yang menyenangkan dan cantik, setiap pria yang ada di bumi akan memandangnya secara berbeda, kekaguman dan persetujuan. Pada siang hari, Jack, Fiona, dan yang lainnya menuju ke restoran kelas atas di sebuah hotel mewah, dengan tim pengawal bersama mereka. Tuan Jack, apakah Anda serius mentraktir kami makan siang? Anda sangat murah hati. Orchid tidak bisa menyembunyikan senyumnya, jelas gembira. Tentu saja, Anda membantu saya untuk memberikan keluarga Gold pelajaran yang tak terlupakan. Dan apakah Anda memperhatikan betapa sombong dan kurang ajarnya dia sebelum duel? Dan bagaimana ekspresinya berubah menjadi salah satu yang paling jelek dan paling suram, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, telah melihat dalam beberapa waktu. Saya senang, Jack menjawab dan tawa hangat keluar dari mulutnya. Saya sangat frustrasi. Saya sangat rugi. Tadi malam adalah kesempatan yang tak ternilai bagi saya untuk menunjukkan keterampilan tempur saya, namun saya tidak ada di sana. Elaine, di sisi lain, merengek seperti anjing, lalu dia menatap Ben, yang duduk di sampingnya, dengan tatapan dingin. Ini semua salahmu. Jika aku tidak dibutuhkan untuk melindungimu, aku bisa saja bertengkar hebat tadi malam. Ben membalasnya dengan senyuman pahit. Yah, aku tidak memintamu untuk melindungiku. Kamu mengkhawatirkanku dan kamulah yang bersikeras mengikutiku. Jika bukan karena Tuan Jack, bahwa dia mengkhawatirkan kesejahteraanmu dan memintaku untuk melindungimu, aku bahkan tidak ingin berada di dekatmu.
Dan aku masih harus menanggung mulut jahat dan berbisamu setiap hari ketika tugasku hanya untuk melindungimu. Elaine mencibir dengan marah. Baiklah, baiklah. Jangan marah. Ayo, aku akan menuangkan minuman untukmu. Terima kasih telah menjadi pengawal yang paling bertanggung jawab dan telah melindungiku setiap hari. Apakah itu bagus sekarang? Ben menandatangani kekalahan. Dia membuka anggur merah dan menuangkan segelas untuk Elaine. Huff. Setidaknya kamu tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Elaine mendengus dingin, senyum bibir tertutup terbentuk di sudut mulutnya, yang sangat dingin. Bab 705. Ahem. Jack, karena ini adalah kesempatan langka untuk mengumpulkan semua orang untuk makan siang, hari ini tagihannya ada padaku. Tiba-tiba, Fiona berseru, diikuti dengan tawa cekikikan. Jack dan Selena langsung saling berpandangan, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Pikiran tentang Fiona yang murah hati dan mentraktir semua orang makan siang dengan uangnya sendiri tidak pernah terlintas di benak mereka. Ibu, apakah kamu yakin? Aku akan membayarnya, oke. Jangan khawatir tentang itu. Kesopanan sok muncul di wajah Jack, dia tersenyum dan menawarkan untuk membayar. Aku senang sekali hari ini. Lagi pula, aku sudah kenyang sekarang, bukan lagi Fiona tua, miskin dan miskin. Ini hanya makan siang, aku yang akan membayarnya. Fiona terkekeh sebagai balasannya, suasana hatinya jelas sedang tinggi dan baik. Cek tes, tidak mudah bagi seseorang untuk berubah, Bu. Dulu Anda adalah orang yang pelit. Anda tidak akan membayar bahkan jika seseorang memberi Anda uang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda tiba-tiba memiliki hati nurani untuk melakukannya sekarang. Kata Ben sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku pelit? Kami dulu miskin. Saya hemat, mengerti. Orang seperti saya lebih cocok untuk mengelola uang. Fiona memutar bola matanya ke arah Ben. Makan sepuasnya, semuanya, katanya kepada seluruh keluarga. Pesan saja lebih banyak anggur jika menurutmu itu tidak cukup. Tagihannya bisa mencapai 10.000, 100.000, tidak masalah. Dengar itu. Apakah kamu mendengar itu? Ibuku baru saja mengatakan itu. Ayo makan. Jangan malu-malu. Ben berkata dengan senyum lebar. Pada saat itu, seorang pria parubaya terlihat di depan pintu masuk Green Sky Hall. Dia membawa beberapa orang dan langsung masuk. Kepala Green Sky Hall, Hector, langsung mengerutkan kening ketika melihat pria parubaya memimpin kelompok itu. Dia kemudian maju untuk menyambut mereka dengan senyuman. Ya ampun, ada apa? Kepala klan elang menghiasi aulaku hari ini. Aku memang punya firasat bahwa seorang tamu terhormat akan datang berkunjung hari ini, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah kamu, Tuan Neman. Li Neman, kepala klan elang tersenyum tipis. Tuan Zaborowski, saya punya masalah untuk dibicarakan dengan Anda hari ini, katanya. Mari kita bicara di dalam. Tidak nyaman di sini dengan begitu banyak orang di sekitar. Oh, baiklah kalau begitu. Hector mengangguk, tersenyum. Dia hanya membawa beberapa pejuangnya yang paling terpercaya dan mereka kembali, bersama dengan pemimpin klan elang. Tuan Neman, Anda terlalu sopan. Panggil saja saya Tuan Zaborowski. Begitu anak buah saya memanggil saya. Rasanya aneh jika Anda memanggil saya Tuan. Tidak masalah jika saya memanggil Anda Tuan Zaborowski atau Tuan Zaborowski. Itu tidak mengubah fakta bahwa Anda memanggil Anda di sini. Li tertawa terbahak-bahak. Kelompok itu dengan cepat masuk ke aula penerima dan duduk di kursi. Baiklah, Tuan Neman. Tidak ada orang luar di sini. Anda dapat mengatakan apapun yang ingin Anda katakan sekarang. Terakhir kali kita bertemu pasti 2 tahun yang lalu. Anda tidak akan datang menemui saya jika tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Hector masih tersenyum. Dia tampak hangat dan ramah di permukaan. Wajah Li berubah, menjadi lebih berat. Dia menatap lurus ke arah Hector. Belum lama ini, 300 orang dari klan elang tewas, katanya. Mereka dibunuh di hutan di luar kota. Salah satu dari mereka adalah bagian dari kader saya, Baldi. Pernahkah Anda mendengar tentang kejadian ini, Tuan Zaborowski? Hector mengambil cangkir tehnya dan perlahan menyesapnya. Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Aku bahkan mendengar bahwa itu adalah pembunuh tunggal. Tes-tes. Seorang pria dengan kekuatan seperti itu memang menakutkan. Dia setidaknya harus menjadi seorang marsal. Li menggelengkan kepalanya. Saya pikir bahkan seorang marsal tidak memiliki kekuatan seperti itu.
Di antara 300 orang, cukup banyak yang menjadi master dalam klan elang. Anda juga tahu bahwa klan elang adalah salah satu yang terbaik dari semua aula. Sekarang di antara 4 pejuang, hanya 3 yang tersisa. Jika tebakanku benar, sangat tidak mungkin pembunuhnya adalah seorang marsal. Sebaliknya, kemungkinan besar dia adalah Raja Perang. Raja Perang. Hector menyatukan alisnya ketika dia mendengar ungkapan, Raja Perang. Akan menjadi masalah besar jika kamu memprovokasi Raja Perang. Bersambung.